解，谭云真的死了。我却留给了你。告诉我，你怎么照看你弟子的？谭云，他缔造了属于我们丹麦的神话。这样的弟子，温丹求着我想要。Pada saat yang sama, Lu Wu secara pribadi memberitahu tetua penegak hukum Qiu Yongming tentang kematian Tan Yun. Awalnya, keduanya sepakat bahwa jika Lu Wu membunuh Tan Yun, Qiu Yongming akan mengirim Lu Wu pedang terbang, senjata kelas rendah dengan atribut guntur. Namun, mengingat Sen Subing bertekad untuk menemukan si pembunuh, Lu Wu memberitahu Qiu Yongming bahwa kematian Tan Yun tidak ada hubungannya dengan dia sehingga pedang terbang belum diterima. Dalam setengah bulan ini, para kepala divisi gerbang dalam secara alami mendengar kematian Tan Yun dan pencapaian Tan Yun di lantai 108 pagoda ruang waktu terbaik lebih dari 3 bulan yang lalu. 8 kepala divisi terkejut, karena mereka akhirnya menyadari bahwa Tan Yun tidaklah sia-sia, tetapi seorang jenius berbakat yang dilahirkan langit. Di masa depan, akan ada topik untuk dibicarakan ketika mereka melihat Sen Subing. Karena di luar dugaan, murid yang begitu kuat meninggal di pagoda ruang waktu divisi Pil yang diklaim sebagai tempat yang paling aman di divisi Pil. Di antara 8 kepala divisi, orang yang paling berbahagia mendengar tentang kematian Tan Yun adalah Ketua Ling Hu Changkong, kepala divisi Jiwa Suci. Meskipun bukan dia yang secara pribadi membunuh Tan Yun untuk membalaskan dendam cicitnya, tapi bagaimanapun juga Tan Yun akhirnya meninggal. Di urutan kedua, Kepala Divisi 5 Jiwa, Kepala Divisi Jiwa Binatang dan Kepala Divisi Senjata. Kepala Divisi 5 Jiwa dapat melihat bahwa Sue Zian, murid tercintanya ini tertarik pada Tan Yun meskipun dia terus memanggil kakak iparnya. Sekarang, begitu Tan Yun meninggal, lemak dan air tidak akan mengalir ke ladang orang luar di masa depan karena dia akan menjodohkan Sue Zian dengan cucunya. Mu Menyi adalah satu-satunya murid langsung dari Kepala Divisi Jiwa Binatang. Sejak Menyi masuk ke Divisi Jiwa Binatang, Kepala Divisi Jiwa Binatang memintanya untuk berlatih secara terpisah. Putra kesayangannya juga merupakan murid berbakat pertama dari Divisi Jiwa Binatang Gerbang Dalam. Dia sudah lama ingin menikahkan Menyi dengan putra kesayangannya itu. Hanya saja dia tahu bahwa Menyi adalah tunangan Tan Yun, dan dia tidak bisa memisahkan Menyi dan Tan Yun. Tapi sekarang Tan Yun sudah mati, dia sekarang tinggal menunggu Menyi keluar dari retreat dan menjodohkan Menyi dengan putranya juga. Sementara di tempat Ketua Murong mencibir, lebih baik jika Tan Yun mati, sehingga dia tidak perlu menyentuh muridku Xiao di masa depan. Xiao adalah kebanggaan surga dan akan menjadi andalan divisiku di masa depan. Jika Tan Yun merayunya ke divisi Pil, aku tidak akan mendapatkan apa-apa. Ketika para kepala divisi memikirkannya, Murong Hong, penatua kedua dari divisi Jiwa Binatang, selalu marah ketika memikirkan Murong Kun, satu-satunya cucunya, yang dibunuh oleh Tan Yun. Sekarang ketika dia mengetahui bahwa Tan Yun sudah mati, dia mabuk, seperti kehilangan akal sehatnya, dan meneriakkan nama cucunya di puncak. Di tempat lain di Gunung Changling, kau tidak diterima di sini, kau pergilah, teriak murid-murid. Pergi, kau tidak diterima di sini. Kakak senior Tan tidak membutuhkanmu untuk mendoakannya, ucap murid yang lain. Di puncak tinggi, di samping makam Tan Yun, Daniel dan puluhan murid Taman Obat menatapnya dengan tajam. Seorang pria muda berjubah putih yang datang dari perjalanan santai mengekspor satu demi satu. Orang ini bukan orang lain. Ini benar-benar Pang He yang pukuli Tan Yun berulang kali. Saat ini, Pang He masih berada di belakang 10 adik laki-laki yang berpura-pura kuat. Kau, apa yang kau inginkan? Daniel berkata, kau tidak berani datang ketika kakak senior Tan ada di sana. Apa maksudmu dengan datang sekarang? Dan juga, Kepala Divisi pernah berkata bahwa tidak ada yang boleh bersikap kasar kepada murid-murid kita di kebun obat. Jangan berani-berani menyentuh kami lagi. Mendengar perkataan itu, Pang He mengubah wajahnya dan berkata sambil tersenyum, aku hanya ingin menaruh dupa di atas Tan Yun dan pergi. Jika kau menghentikan aku lagi, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Minggir, teriak 10 adik laki-laki di belakangnya. Semua murid obat kemudian membiarkannya. Pang He langsung pergi ke kuburan Tan Yun, berjongkok dan berkata dengan sinis, Tan Yun, bukankah kau benar-benar hebat? Bukankah kau yang memukuliku sampai 2 kali? Kau sangat dikagumi, bagaimana kau bisa mati secepat ini? Sekarang apa kau bisa memukulku lagi? Bajingan rendahan sepertimu berani memukuliku. Aku katakan, jika kau tidak mati, aku akan mematahkanmu 2 kali. Kau pantas mati, ucap Pang He. Pang He meludah 3 kali ke kuburan. Kemudian dia bangkit, memandang Daniel dan yang lainnya, dan berkata sambil tersenyum, Tan Yun adalah contoh yang baik. Semakin dibenci, semakin cepat dia mati.
Saudara-saudara, ayo pergi, ucap Pang He. Pang He menyombongkan diri dan memimpin 10 orang menuruni puncak. Setelah menginjak pedang terbang, dia terbang melintasi langit malam dan terbang ke gua sejauh 50.000 mil. Di peti mati yang gelap, setelah pemulihan setengah bulan, Tan Yun kini telah pulih seperti sebelumnya. Jelas dia mendengar semua ucapan Pang He. Aku yang akan mengantarmu mati lebih dulu hari ini. Tan Yun mencibir pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, tubuhnya berputar secepat gasing. Setelah mengebor ke bawah tanah sejauh ratusan kaki, ia mengebor ke samping sejauh ribuan kaki. Tubuhnya seperti cangkang, keluar dari gunung. Langkah ilahi Hong Meng, Tan Yun merapal tekniknya. Di bawah langit berbintang, Tan Yun seperti hantu. Di langit Pang He dan 11 orang yang menginjak pedang terbang berkedip-kedip. Setelah terbang melintasi langit, Tan Yun segera mengenakan penyamarannya dalam nafas dingin kura-kuranya, menggunakan pedang terbang dan dengan tenang mengunci 11 orang dengan energi spiritualnya dan mulai mengejar mereka. Setengah jam kemudian, Tan Yun menginjak pedang terbang dan tiba-tiba muncul di depan 11 orang. Dia melambaikan tangannya dan 10 pedang keluar pada saat yang bersamaan. Cahaya darah tiba-tiba terpancar, dan 10 kepala terpenggal dari tubuhnya, dan tubuh tanpa kepala jatuh dari pedang terbang. Siapa kau? Suara ketakutan Pang He saat tiba-tiba dia berhenti, tapi dia dicekik oleh Tan Yun. Bajingan, kau perhatikan dengan baik siapa kakek ini. Suara ketidakpedulian terdengar, dan Tan Yun membuka penyamarannya. Kau tidak mati, ucap Pang He ketika dia melihat penampilan orang ini. Matanya melotot dan dia ketakutan. Karena Tan Yun mencekik lehernya, dia ragu-ragu dan tidak bisa mengeluarkan suara. Dia terus menggelengkan kepalanya. Ketakutan akan kematian memenuhi hatinya. Matanya yang berkaca-kaca menatap Tan Yun, penuh permohonan. Kenapa? Sekarang mohon belas kasihan, ucap Tan Yun menguraikan senyum kejam. Tadi di Gunung Changling kau baru saja terlihat sangat bangga dengan kematianku. Aku tahu, aku salah, ucap Pang He mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan 5 kata di tenggorokannya. Kalau begitu kau pergilah ke neraka dan perlahan-lahan mengakui kesalahanmu. Ucap Tan Yun tersenyum muram. Mata surgawi Hong Meng-nya memancarkan cahaya merah aneh di mata bintangnya, menatap Pang He. Pang He tiba-tiba lesu. Jawab aku, apakah pamanmu Pang Siyuan yang menyerangku saat subuh setengah bulan yang lalu? Tanya Tan Yun. Aku tidak tahu, jawab Pang He. Mendengar perkataan itu, Tan Yun memancarkan cahaya terang di matanya. Lepaskan jubahmu. Ya. Setelah Pang He melepas jubah merahnya, Tan Yun segera memakainya. Setelah Pang He jatuh, pedang Tan Yun menari di atas Pang He. Daging dan darah beterbangan, berkedip, Pang He hampir menjadi kerangka manusia dan mati. Tan Yun membawa tulang-tulang itu dan dengan cepat kembali ke Gunung Changlingxian. Dia kembali ke peti mati dan merapikan tulang-tulang itu di dalam peti mati. Tan Yun mengebor di luar gunung di sepanjang saluran di gunung dan menghancurkan koridor di belakang. Tan Yun melesat keluar dari Gunung Peri Changling, mengenakan jubah alkemis dan benang dingin nafas kura-kura, dan terbang dengan kecepatan tinggi menuju kelompok Gunung Peri tempat para murid dari Penatua ketiga tinggal. Pada saat yang sama, di Gunung Peri Bingking dan Aula Bingking. Nona, kau belum tidur selama setengah bulan. Kematian Tan Yun memang harus diselidiki, tetapi kau juga harus menjaga tubuhmu. Sen King Feng menatap Sen Subing dengan mata merah dan berkata dengan kasihan. Ya, Nona, ucap Sen Wende bergema. Sen Subing menggelengkan kepalanya, dan memikirkan rasa bersalah yang mendalam. Jika si pembunuhnya belum diketahui selama sehari juga aku tidak akan merasa nyaman. Sejujurnya, dalam 30 tahun sejak aku menjadi kepala divisi, aku tidak pernah merasa kasihan kepada siapapun atau merasa bersalah kepada murid manapun, tetapi aku penuh rasa bersalah untuk Tan Yun. Ucap Sen Subing. Dulu ketika seorang jenius tak tertandingi naik ke lantai 108 dari pagoda ruang waktu terbaik di depan mataku. Aku tidak menghargainya. Jika surga memberi aku kesempatan lagi, aku akan menganggapnya sebagai murid pribadiku, melindunginya dan membiarkannya tumbuh dewasa. Namun, ini sudah terlambat. Ini adalah kesalahan terbesar yang dibuat Sen Subing sejak hidupnya hingga hari ini. Jika aku tidak menemukan pembunuhnya, aku benar-benar gelisah, ucapnya. 4 jam kemudian, Tan Yun terbang di atas langit, mendarat di puncak gunung masuk ke sebuah gua. Siapa kau? Tanya seorang murid kultivator Rana Jiwa Janin. Baru saja membuka mulutnya, dan dia melihat sepasang pupil merah aneh di hadapannya sangat mempesona. Tiba-tiba, pria itu mati rasa. Tan Yun menggunakan mata Hong Meng kepadanya. Katakan di mana Gunung Peri Sun Abe? Tanya Tan Yun. Ribuan mil di timur,
suara murid baru diucapkan dan dia kemudian mendapatkan kembali kesadarannya, dan menggelengkan kepalanya dalam kebingungan. Apa-apaan? Sepertinya aku melihat bayangan gelap. Murid itu menggosok matanya, dan penglihatannya kosong. Sepertinya aku terlalu lelah. Aku akan tidur dulu. Pria ini tidur dengan menutup kepalanya. Tiba-tiba, ada fluktuasi ruang di dalam gua. Sun Abe terkejut, penghalang isolasi suara, gumamnya. Siapa kau? Begitu Sun Abe membuka mulutnya, nyala api ungu menyembur ke dalam dirinya dari luar gua. Siapa kau? Tolong biarkan aku pergi, maafkan aku. Cucu Abe, kita bertemu lagi. Suara bayangan gelap perlahan memasuki gua dan berjalan ke api ungu. Senior, tolong biarkan junior ini hidup. Generasi muda tidak memiliki masalah denganmu. Jangan bunuh junior ini. Oh begitu, mari kita lihat dengan siap kau berurusan. Ucap Tan Yun, kau sudah mati. Bagaimana kau bisa hidup kembali? Sun Abe berteriak ngeri. Lampu kehidupanmu di aula jiwa telah padam. Bagaimana mungkin kau tidak mati? Ucap Sun Abe, kau sudah akan mati. Tapi kau masih bisa menanyakan situasi lampu kehidupanku di aula jiwa, murid dari kebun obat kami. Aku khawatir kau tidak melihat lampu hidupku padam dan tidak percaya kematianku. Jangan, Tan Yun, aku buta. Seharusnya aku tidak membunuhmu di awal, tapi kau menghancurkan kakiku. Tolong jangan bunuh aku, jerit Sun Abe. Jawab aku, apakah gurumu yang menyerangku 3 bulan yang lalu? Tan Yun berkata dengan muram. Aku tidak tahu, teriak Sun Abe. Baiklah kalau begitu, ketika 9 lonceng berbunyi setengah bulan yang lalu, itu berarti bahwa kepala divisi memanggil semua murid, diaken, dan sesepuh divisi pil ke arena seni bela diri. Penatua dan diaken mana yang tidak pergi pada waktu itu? Tan Yun berpikir dan berkata tanpa ragu, jangan bohong, aku bisa bertanya kepada siapapun. Tan Yun, kecuali guruku, para tetua dan diaken lainnya pergi, kata Sun Abe jujur. Oh, lalu mengapa gurumu tidak pergi? Penatua ke-12 berkata bahwa guruku pergi ke pintu divisi pil gerbang abadi untuk melihat putranya. Jawab Sun Abe. Lu Wu, Tan Yun mencibir. Apakah gurumu sudah kembali sekarang? Sudah kembali. Setelah Sun Abe menjawab, dia berteriak, Tan Yun lepaskan aku. Aku tidak bisa bertahan, jawab satu pertanyaan lagi dan aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Tan Yun berkata perlahan, baiklah katakanlah, tolong, ucap Sun Abe meratap. Kalau begitu jawab aku, apakah Lu Wu terluka setengah bulan yang lalu, ataukah gurumu terluka ketika dia kembali? Tanya Tan Yun. Tidak ada dari mereka yang terluka, jawab Sun Abe. Apakah mereka kehilangan lengan dan kaki? Tan Yun bertanya terus. Jika tidak, adakah beberapa dari mereka berdua yang memiliki warna kulit yang berbeda di tangan mereka, atau kaki mereka berjalan tidak normal? Jika itu adalah Pang Siyuan atau Lu Wu adalah, maka akan sulit bagi penyelidikan Sen Subing, karena mereka pasti akan mencoba untuk melepaskan tangan orang lain dan mengganti lengan mereka yang hancur. Karena itu, Tan Yun bertanya. Tan Yun, mereka berdua tampak normal. Ucap Sun Abe berteriak jujur. Untuk berjaga-jaga, Tan Yun memadamkan api Hongmeng dan melemparkan Sun Abe ke tanah. Tidak ada keraguan, berikan aku memori penglihatanmu pada Lu Wu dan Pang Siyuan baru-baru ini. Iya. Sun Abe, yang telah terbakar segera melepaskan kesadaran spiritualnya dan memadatkan ingatannya terakhir saat dia melihat Lu Wu dan Pang Siyuan. Tan Yun dengan hati-hati mengamati tangan kiri Lu Wu dan Pang Siyuan, tetapi melihat bahwa tidak ada perbedaan antara tangan kiri dan tangan kanan mereka, dan mereka masih penuh kerutan. Apakah aku benar-benar salah? Apakah bukan keduanya yang menyerangku? Gumam Tan Yun. Tiba-tiba dia menemukan sesuatu saat dia terus mengamatinya. Cahaya menerobos pupilnya. Pang Siyuan, ternyata itu benar ke orangnya, ucap Tan Yun. Oke, sampai di sini dulu ceritanya, lanjut ke part selanjutnya. Admin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga rezeki kalian dilancarkan juga.